Sarah, denger ya, aku itu gak tahu apapun kalau soal ada yang beli atau enggak, karena itu bukan urusan aku. Kalau kamu gak percaya sama aku, kenapa gak dari awal aja kamu batalin kerja sama kita? Aku males ya kalau ngeladenin orang yang suka overthinkingan kayak kamu. Cerewet banget sih nih orang, gak percaya banget, kayaknya takut banget aku tipu. Tapi emang bener sih, aku kan emang penipu, hahaha. Jadi kayak gitu Nadia, aku butuh jasa kamu untuk jadi host live shopping. Nanti aku bisa kasih kamu bonus kalau kamu bisa jual banyak barang. Boleh aja sih, cuma aku mau kamu kirim beberapa tas ke aku. Itu buat sampel aja pas aku live. Loh, bukannya kamu live di sini aja ya? Kenapa nggak di sini aja? Aku bisa bantu kamu buat ambil barang-barang keperluan live. Atau kalau kamu mau bisa aku yang siapkan. Gak harus ke tempat kamu kan? Gak bisa, aku butuh ruang sendiri untuk bisa jadi host live. Itu udah ketentuan yang aku bikin. Kalau kamu gak mau sih gak apa-apa. Kamu bisa cari orang yang bisa jadi host live barang-barang kamu. Aduh, gimana ini? Kalau aku tolak sayang banget. Kapan lagi kan bisa kerjasama dengan Nadia? Dia kan jadwalnya selalu penuh. Jadi gimana Sarah? Kamu mau atau enggak? Aku gak akan maksa kok. Bukan apa-apa, ini memang ketentuan yang aku bikin sendiri. Semua seller yang kerja sama bareng aku juga kayak gitu kok. Mereka kirim barang yang cukup banyak ke aku, baru deh aku live di tempat aku. Tapi setelah itu apa kamu bakal balikin barang-barangnya lagi? Tergantung kesepakatan sih. Kalau kamu mau barangnya balik, ya bisa aku balikin. Oh gitu ya. Oke deh, aku siap buat kerja bareng sama kamu. Nanti aku kirim beberapa sampel buat nanti kamu live. Oke, aku tunggu barangnya ya. Jangan lupa langsung kirim aja. Soalnya aku biasanya live malam. Kalau barang datangnya malam, aku gak bisa langsung live. Biasanya harus nunggu besok. Besok belum tentu ada jadwal buat promosikan barang kamu. Oke, aku paham. Senang bisa kerja sama barang kamu. Iya, aku juga. Anggap aja ini kolaborasi kita setelah lama temenan. Iya, kalau gitu aku duluan ya. Mau persiapan live nanti malam. Oke, hati-hati. Semoga aja ini awal yang bagus buat bisnis aku. Nadia, aku tahu kamu orangnya kayak gimana. Aku harap kamu gak bakal ngecewain aku. Hai Sarah, kamu bisa bantu aku? Hai Mbak, bantu cari tas. Bisa dong kalau itu? Iya nih, aku butuh tas buat kado ulang tahun temen aku. Tapi aku bingung harus cari tas yang kayak gimana. Kamu tenang aja Mbak, pasti aku bantuin kamu kok. Sini. Ada beberapa contoh yang bisa Mbak pikirin baik-baik, tas yang cocok buat kamu. Wah, tas-tasnya bagus-bagus banget. Kenapa kamu gak promosiin lebih sering aja sih toko kamu ini? Sayang loh, toko ini bagus tapi jarang ada yang beli. Menurut aku nih ya, coba kamu sesekali jualan online. Promosiin deh, bisa live dan lainnya. Aku udah coba buat promosiin kok Mbak. Aku minta sama temen buat promosiin. Ya bisa dibilang dia itu jadi host live shopping gitu. Nanti aku tinggal kirim barangnya aja. Oh gitu, itu cukup bagus. Tapi kamu harus ingat, ada banyak penipuan loh. Maksud Mbak apa? Penipuan yang kayak gimana tuh? Emang ada ya? Terserah sih, kamu mau percaya atau enggak. Yang jelas hati-hati aja. Ya namanya penipuan itu, kalau ada kesempatan pasti ada aja kan? Semoga aja Nadia bisa dipercaya. Besti, kalian harus check out karena stoknya tinggal dikit banget ya. Ini asli dari seller kita. Bisa cicilan, bisa COD. Tapi kalau kalian belinya lewat transfer, dari kartu manapun bisa. Oke, waktunya sudah habis. Buat kalian yang gak kebagian, jangan bersedih ya. Aku pasti bakalan kasih nanti caranya buat beli. Bye-bye semuanya. Sampai ketemu di live yang lainnya ya. Kerja formalitas sudah selesai. Sekarang kita tinggal kerja beneran. Kerja beneran tapi bohongan. Hahaha, ya gitulah. Aku mau jual barang-barang yang aku dapat. Gak perlu keluar modal. Aku udah bisa jual barang dan dapat uang yang banyak. Jual dengan harga yang mahal. Siapa bilang barang curian gak bisa jadi duit 2 kali. Hahaha. Next, Pots Lipstick Limited Edition. Padahal udah expired. Gak masalah lah kalau customernya gak tahu. Oke, udah selesai. Aku tinggal tunggu ada yang beli aja. Wah, udah banyak yang masuk nih. Dengan uang ini aku bisa beli apa ya? Kamu masih jualan barang curian? Kapan kamu bakalan sadar kalau itu tuh salah? Kenapa lagi sih kak? Masih belum bosen ngomong kayak gitu terus? Asal kakak tahu ya, kita nggak akan bisa hidup mewah kalau bukan aku yang kerja kayak gini. Aku yang beli rumah ini. Gaji kakak emangnya cukup buat beli semua ini? Tapi seenggaknya kakak nggak jual barang curian. Semua yang kakak kerjakan itu halal. Kamu harusnya sadar Nadia. Semua yang kamu lakukan itu suatu saat pasti bakalan balik ke kamu. Gak usah so tau kak, buktinya sampai sekarang aku baik-baik aja kan. Gak ada yang salah sama aku, dan gak ada yang terjadi sama aku. Sekarang mungkin iya, tapi kita nggak ada yang tahu besok, lusa, ataupun nanti. Mending kamu stop semuanya sebelum kamu dapat azab. Kakak bilang kayak gini karena kakak sayang sama kamu. Kakak nggak mau kamu kenapa-napa. Aku berterima kasih karena kakak khawatir sama aku. Tapi tolong jangan ikut campur kalau kakak gak mau bantu.
Kakak takut, Nad. Kakak takut kalau kamu kena azab. Kenapa kamu gak pernah ngerti sama rasa khawatir kakak sih? Aku nggak tahu bisa atau enggak. Aku yakin kalau Nadia teman yang baik. Tapi kenapa aku takut ya? Apa aku batalin aja? Tapi aku nggak enak kalau harus dibatalin. Kamu kenapa? Kok mukanya kayak orang bingung gitu sih? Ada apa? Soal toko lagi? Iya mas, ini soal toko tas aku. Kamu ingat kan soal aku yang pengen banget bikin toko aku ramai dan akhirnya aku minta jasa Nadia. Iya, aku ingat. Terus sekarang gimana? Nadianya mau? Kalau Nadia sih mau, cuma aku yang agak ragu. Gak tahu kenapa aku tuh curiga sama dia. Bukan maksudnya gak percaya ya, cuma dia itu maunya live di tempatnya. Terus aku tinggal kirim barang yang mau dipromosiin. Ya, terus masalahnya di mana? Kalau itu udah jadi kesepakatan kalian, seharusnya kamu nggak usah khawatir dong. Kenapa kamu malah khawatir? Aku curiga kalau barang itu nggak dibalikin lagi. Dia udah tawar harga yang mahal dan aku menyanggupi itu. Tapi aku nggak mau kalau barang aku diambil sama dia. Aku udah tanya dan dia nggak masalah kalau barangnya dibalikin lagi. Tapi kamu itu cuma terlalu overthinking, Sarah. Kerjasama itu perlu adanya saling percaya. Tapi kalau kamu ragu kayak gini, ya menurut aku mending kamu batalin aja kerjasamanya. Tapi aku udah bayar setengah. Sayang uangnya kalau dibatalin. Coba kamu percaya aja dulu sama dia. Kalau seandainya dia ngerusak kepercayaan kamu, kan tinggal kamu laporin aja. Kamu cari bukti yang banyak buat laporin dia ya. Ya kalau seandainya dia ngelanggar kesepakatan. Kamu bener mas, aku bisa laporin dia kalau sampai Nadia ngelanggar perjanjian. Itu artinya aku harus siap sama kemungkinan yang bakal terjadi. Makasih ya mas, kamu udah bikin aku lebih tenang. Iya sama-sama. Makanya kalau ada apa-apa itu kasih tahu aku. Jangan kamu pendem sendiri. Iya mas, aku janji gak bakalan kayak gitu lagi. Sekali lagi makasih ya mas. Sekarang aku jadi lebih tahu apa yang harus aku lakukan. Iya, ya udah, aku mau ke toilet dulu ya. Kamu kalau ngantuk langsung tidur aja, jangan bergadang ya. Mas Rama benar, aku harus siap siaga. Ini udah jadi keputusan aku. Jadi apapun yang bakalan terjadi, aku harus siap. Seperti yang aku bilang tadi, tas ini tuh worth it banget kamu beli. Pokoknya kamu harus check out sekarang juga sebelum kehabisan. Dan yang pastinya, kalian gak akan dapat diskon sebesar ini. Dan harga yang murah, tapi kualitasnya gak perlu diragukan lagi. Cek sekarang juga di keranjang kuning ya. Oke. Halo Sar, kenapa? Mau nanya soal live? Aku baru aja selesai nih. Iya aku tahu, aku juga kan nonton. Oh iya Nad, kok belum ada yang kebeli ya? Maksud aku kenapa belum ada yang masuk ke aku? Tadi aku lihat di komen banyak tuh yang beli. Ya ampun Sarah, aku baru aja selesai live loh ya. Kamu udah ngomong kayak gitu aja. Lagian kalau kamu nanya sama aku, ya mana aku tahu. Aku kan cuma ngejalanin aja. Aku cuma jadi host live. Kalau soal ada yang beli atau enggak, itu mah bukan urusan aku. Tapi kamu kan host live terkenal, gak mungkin dong barang aku belum ada yang kebeli selama live. Itu aneh Nadia. Sarah, denger ya, aku itu gak tahu apapun kalau soal ada yang beli atau enggak. Karena itu bukan urusan aku. Kalau kamu gak percaya sama aku, kenapa gak dari awal aja kamu batalin kerja sama kita? Aku males ya kalau ngeladenin orang yang suka overthinkingan kayak kamu. Cerewet banget sih ini orang, gak percaya banget. Kayaknya takut banget aku tipu. Tapi emang bener sih, aku kan emang penipu. Hahaha. Lan, kamu kenapa sih? Aku lihat dari tadi kok kamu kayak lagi kesel gitu, ada masalah? Iya nih, kamu kenapa sebenarnya? Cerita dong sama kita. Aku beli tas live dari Nadia, tapi sampai sekarang gak dikirim. Padahal aku udah beli dari 2 minggu yang lalu. Aku udah tanya sama dia, tapi jawabannya cuma gitu-gitu doang. Katanya ekspedisinya lah, ininya lah, itunya lah. Pusing pokoknya. Terus aku nemu tas yang sama dijual di akun Secret. Nah, di sana itu jual tas yang sama. Jadi itu yang kamu pikirin dari tadi? Kirain cuma aku aja. Apa jangan-jangan kita ditipu ya? Kamu tahu sesuatu kan Vega? Dia kan adik kamu, masa kamu gak tahu soal ini? Aku gak tahu apapun, itu udah bukan urusan aku. Nadia ya Nadia, aku udah gak mau ngurusin urusan dia. Ya tapi seenggaknya kamu tahu sesuatu kan? Gak mungkin kamu gak tahu meskipun kamu udah gak ngurusin adik kamu itu. Kalau kalian mau nanti aku tanyain ke dia. Tolong tanyain ya Fik, tas yang aku beli itu harganya lumayan mahal dan aku pengen banget tas itu. Sayang aja kalau kena tipu. Tanyakan punya aku juga ya. Aku beli baju di live dia dan sampai sekarang aku belum dapat bajunya. Iya, kalian tenang aja, nanti aku tanyain. Ya udah aku pulang dulu ya, ada yang mau aku lakuin soalnya.
Kamu percaya kalau Vega nggak ada campur tangannya? Aku cukup curiga sama dia. Apa jangan-jangan dia emang ikutan juga ya? Aku sih kurang tahu, soalnya aku kenal Vega udah lama. Dia itu sering beda pendapat sama adiknya, jarang banget akur, dan kayaknya gak mungkin kalau dia ikut campur atau ada sangkut pautnya sama Nadia. Tapi kalau ternyata ada, gimana? Apa yang bakal kamu lakuin? Cut off lah, ngapain punya teman kayak gitu? Aku punya teman banyak, gak cuma dia. Kalau dia beneran sekongkol sama adiknya, aku juga gak akan segan buat lapor dia ke polisi. Kalau kamu? Apapun itu, aku cuma mau uangku balik aja, udah. Hahaha, akhirnya banyak yang beli dan uang aku jadi tambah banyak. Aku jadi gak perlu keluar modal, tapi uang yang aku hasilkan banyak. Gak salah nih aku pakai cara yang kayak gini. Kak, apaan sih datang-datang kok malah ambil HP aku? Jangan bercanda ya, aku lagi gak mau bercanda soal apapun. Sini balikin. Gak ada yang bercanda. Kamu sudah keterlaluan, Nadia. Kamu bikin teman-teman kakak rugi. Kamu kenapa nipu mereka? Kenapa barang yang mereka beli belum sampai? Kalau soal itu ya tanya sama sellernya lah. Kok malah tanya aku? Aku gitu cuma jadi host live. Aku gak ada urusannya sama barang, oke? Kamu jangan bohong ya. Kamu pikir kakak nggak tahu sama apa yang kamu lakukan? Orang-orang yang beli barang di live kamu, tapi uangnya bukan ke seller, uangnya ada di kamu, iya kan? Oh, jadi Kak Vega itu udah tahu sama kerjaan aku ya? Jadi gimana? Aku hebat kan? Apanya yang hebat, Nadia? Aku hebat lah, dengan kayak gitu aku bisa dapat uang yang banyak. Kakak nggak habis pikir sama pikiran kamu. Kenapa kamu bisa selicik ini, Nadia? Bukan licik kak, tapi cerdik. Tas ini super premium bes, gak bakal nyesel deh. Udah harganya murah, kualitasnya tinggi. Ayo kalian segera check out sebelum kehabisan. Loh, kenapa ini? Kok tiba-tiba mati lampu gini sih? Gak mungkin cuma kebetulan aja kan? Apa ini? Kok tas yang aku pegang jadi kayak gini sih? Gak mungkin kan ini sulap? Aku yakin kok kalau yang aku pegang tadi itu beneran tas, bukan kertas koran ini. Tapi kok bisa berubah ya? Ini pasti cuma kebetulan aja. Gak mungkin kalau barang yang aku sentuh jadi berubah. Pasti cuma kebetulan aja kan? Ini gak mungkin. Tangan aku gak mungkin bisa bikin barang jadi berubah. Kamu kenapa sih, Nadia? Ini udah malam tapi kamu malah teriak-teriak. Itu aku tadi lihat kecoa kak. Makanya aku teriak. Tapi aku gak apa-apa kok. Aku aman aja. Kecoanya udah hilang. Kamu gak bohong kan? Muka sama kamu soalnya gak meyakinkan. Atau jangan-jangan ada yang kamu sembunyiin dari aku? Gak ada kok, aku beneran jujur kak. Aku kayak gini karena masih kaget aja kok. Tapi aku beneran gak kenapa-napa kok. Terus itu apa? Kok bisa ada batu sama koran? Kamu habis ngapain? Aduh, Kak Vega ngapain sih pakai nanya-nanya terus? Oh itu, aku pakai buat ngusir kecoa kak. Udah ya kak, jangan tanya terus. Aku mau lanjut kerja nih. Ya udah, tapi kamu jangan teriak-teriak kayak tadi ya. Iya kak, tapi aku gak janji. Soalnya kalau ada kecoa lagi aku pasti teriak. Untung aja Kak Vega gak curiga. Bisa gawat kalau dia sampai curiga. Kak Vega gak boleh tahu soal ini. Ternyata bener yang aku takutkan terjadi. Nadia nipu aku, bukan cuma itu, dia juga gak balikin tas aku. Mulai sekarang backlist Nadia, kita semua kena tipu. Kalian kalau ada yang melihat Nadia, jangan pernah kalian izinkan untuk masuk, paham? Paham mbak, tapi kalau boleh tahu Nadia menipu apa ya mbak? Yang jelas dia itu udah nipu saya. Toko ini rugi besar, susah jelasinnya. Kalian tinggal turutin aja perintah saya. Kalian kenal kan Nadia yang mana? Kenal mbak, dia temen mbak yang sering kesini. Dia juga yang kerja sama dengan mbak Sarah. Bagus kalau kalian ngerti. Saya harap kalian jangan sampai lengah ya. Kalau ada dia kesini usir, kalau perlu panggil satpam. Siap mbak. Kalau gitu kalian bisa kembali bekerja. Jangan kesel-kesel dong. Aku tahu kalau kamu kecewa sama Nadia. Cuma yang harus kita lakukan sekarang adalah mengembalikan kepercayaan orang-orang sama toko kita. Aku juga maunya gitu mas, tapi aku tetap kesel sama Nadia. Aku pikir karena kita teman lama, dia nggak akan kayak gitu. Tapi ternyata aku salah, Nadia jahat banget mas. Kamu kalau mau nangis tinggal nangis aja ya. Jangan ditahan, lepasin semua beban kamu. Tapi setelah itu kita harus kumpulin bukti buat laporin dia ke polisi. Iya mas, aku lagi nggak mau nangis. Aku mau istirahat aja, kepala aku pusing banget soalnya. Kamu tolong jaga toko sebentar ya mas. Ya udah, kamu istirahat aja ya. Gak usah mikirin toko dulu ya. Aku harus buktiin kalau tangan aku gak mungkin bisa bikin barang jadi berubah. Permisi, ada yang bisa saya bantu mbak? Saya sedang mencari beberapa baju mas. Saya mau pilih-pilih dulu ya. Silakan mbak, bisa pilih-pilih baju yang mbak suka. Kebetulan kami punya beberapa baju terbaru. Silakan dilihat di etalase. Iya mas, saya pilih-pilih dulu ya. Saya mau lihat yang itu mas. Itu bagus kayaknya. Pilihan yang tepat. Sebentar ya, saya ambilkan.
Loh, kenapa bajunya berubah jadi batu sih? Kamu apakan baju tadi? Saya gak tahu mas, saya bener-bener gak tahu. Nggak mungkin kalau kamu nggak tahu. Kamu jangan sentuh apapun lagi. Dan sekarang kamu bayar baju yang tadi. Loh, kok saya disuruh bayar sih mas? Saya gak tahu apapun ya. Kok jadi disuruh bayar sih? Tapi kamu udah bikin baju tadi jadi batu. Toko ini jadi rugi. Bayar sekarang juga. Kenapa semuanya berubah? Aku cuma pengen sukses, tapi kenapa semuanya jadi kayak gini? Aku gak mau jadi kayak gini. Aku gak mau kayak gini. Kamu itu kenapa Nadia? Ini kenapa kamar kamu jadi kosong gini? Kemana barang-barang kamu Nadia? Semuanya gak ada kak. Semuanya berubah. Setiap barang yang aku sentuh pasti berubah. Entah itu jadi koran ataupun jadi batu. Tadi aja baju baru aku berubah jadi benang kak. Kamu nggak bohong kan? Kok bisa sih Nad? Aku gak bohong kak. Ini beneran. Aku udah gak tahu lagi harus gimana. Kakak bisa lihat aja kan, kamar aku gak ada apapun. Apa mungkin ini azab buat kamu? Kakak nggak tahu harus apa. Tapi yang jelas ini teguran buat kamu. Kakak udah bilang sama kamu buat lebih hati-hati dan berhenti jual barang curian. Tapi kamu sama sekali nggak mau dengerin omongan kakak. Mungkin iya kak. Kalau tahu akhirnya bakal kayak gini, aku gak akan mau kak. Kakak tahu ini berat buat kamu, tapi nggak ada yang bisa kakak lakukan karena kakak juga bingung. Kayaknya aku cuma bisa nerima semua ini kak. Hukuman ini emang pantas buat aku. Aku gak tahu lagi harus gimana. Semua yang aku pegang jadi berubah. Apa semua ini azab buat aku? Ini adalah azab dari semua kebohongan yang kupelihara sendiri. Kini semua yang aku sentuh menolak keberadaanku. Aku selalu berusaha buat terima semua ini, tapi ketika aku bangun, susah buat terima semuanya. Aku mau kembali kayak dulu. Nadia, kakak tahu ini sulit buat kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu, kamu gak sendirian. Kakak di sini buat kamu. Aku tahu kak, aku tahu kalau Kak Vega gak akan pernah ninggalin aku. Tapi aku cuma berusaha buat nerima diri aku yang sekarang. Sulit kak. Sulit bukan berarti gak bisa kan? Kakak percaya kalau kamu itu bisa. Semua tinggal waktu aja. Coba deh kamu maafin diri kamu sendiri dan minta maaf sama orang lain. Kamu udah minta maaf sama orang-orang yang kamu tipu? Belum kak, aku sama sekali belum minta maaf. Aku takut kalau mereka malah menghujat aku. Itu resiko yang harus kamu ambil. Minta maaf sama mereka karena kamu yang salah. Jangan takut, kakak ada di sini buat kamu. Mungkin dengan minta maaf kamu bisa kembali kayak dulu. Kita usaha aja dulu, asalkan kamu minta maaf dengan tulus. Kak Vega bener, aku harusnya minta maaf. Untung aja aku udah minta tolong ke Kak Vega buat nyalain live ini. Jadi aku gak perlu nyentuh HP-nya. Halo semuanya, kalau masih ada yang percaya padaku, maaf ya, ini semua salah aku. Aku tahu kalau kalian sangat benci sama aku, tapi ini tulus dari diri aku. Aku minta maaf atas semua yang udah aku lakukan. Maaf, aku udah bikin kalian rugi, baik customer maupun seller. Gimana Nadia, kamu udah minta maaf? Aku udah minta maaf kak, tapi gak ada yang nonton. Sekarang aku harus apa kak? Kakak juga nggak tahu. Gak apa-apa kalau emang gak ada yang nonton. Yang penting kamu udah minta maaf dengan tulus. Ini semua benar-benar azab buat aku kak. Selama ini aku udah banyak ngerugiin orang. Aku nipu banyak orang kak. Aku cuma mikirin diri aku sendiri. Aku terlalu serakah, mau uang yang banyak dan cepat. Tapi aku gak mikirin konsekuensinya. Azab tak selalu datang dalam bentuk luka di tubuh. Kadang ia menghancurkan sumber uang yang tak halal dari dalam tangan kamu sendiri. Mungkin sekarang kamu masih kayak gini, tapi kalau kamu ikhlas menjalaninya, kakak yakin kalau kamu bisa nerimanya. Jangan nyerah ya, perbaiki diri kamu. Iya kak, aku akan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Aku gak akan ngulangin lagi kak.